Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Albita Firly dengan NPM 402211900014. Jadi di sini aku mau ngewawancara beberapa konsumen dan owner pemilik warung basreng Mama Zahra. Jadi yuk ikutin aku terus. Jadi sekarang aku udah sama kedua temen aku dan mereka ini suka banget beli basrengnya Mama Zahra. Jadi aku mau wawancarai mereka sebagai konsumen dari basrengnya Mama Zahra. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu dari teteh yang sebelah sini. Halo, perkenalkan aku Anggita Tri Ramadan. Halo, perkenalkan nama aku Dwi Hapsyah. Oke, karena udah perkenalan, jadi aku mau nanya nih sedikit-sedikit seputar tentang pembelian teteh-teteh beli basreng di Mama Zahra. Oke, buat pertanyaan pertama, apa pendapat teteh tentang cita rasa produk basreng Mama Zahra saat ini? Dari teteh Anggita dulu. Kalau buat cita rasa basreng Mama Zahra enak, terus harganya murah, pokoknya worth it buat dibeli lah. Oke, dari teteh Dwi. Kalau menurut aku kan aku sering beli yang rasa cikruh ya, dan menurut aku itu enak yang pas enak dan gurih juga, harganya juga lumayan murah di kalangan mahasiswa. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, menurut teteh apakah ada rasa yang harus dirubah, kayak apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin gitu nih, apa nih menurut teteh? Kalau buat rasanya sih basreng Mama Zahra itu kadang dia rasanya enak, kadang juga kayak kurang bumbunya. Tapi kalau misalnya aku beli, aku kadang suka request buat ditambahin atau dikurangin. Oke, kalau dari teteh Dwi. Kalau aku sih sukanya kan yang pedas. Kadang basreng Mama Zahra tuh kalau minta pedas, kadang nggak pedas gitu. Gurihnya juga sih kadang kurang juga. Buat pertanyaan selanjutnya, seberapa sering teteh membeli basreng Mama Zahra dibandingkan dengan produk lainnya? Kalau buat seberapa sering sih cukup sering, karena kebetulan basreng Mama Zahra kan di belakang kampus, terus juga aku sering main ke kosan, dekat dari kosan, jadi cukup sering beli basreng Mama Zahra. Aku cukup sering sih, soalnya kan susah nyari basreng yang rasa cikruh. Jadi sering ke Mama Zahra sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat teteh memilih basreng Mama Zahra dibandingkan dengan basreng yang lainnya nih? Yang bikin aku memilih basreng Mama Zahra sih dari rasanya, karena basreng Mama Zahra kan variannya banyak. Dia ada varian basrengnya dibikin karedok, terus basreng chili oil, sama basreng ciku, terus murah juga, terus porsinya banyak. Tapi kadang banyak, kadang juga porsinya dikit. Kalau buat aku sih sama ya, karena di Mama Zahra tuh beda dari yang lain, banyak varian rasanya juga. Jadi kalau misalnya pengen yang rasa lain bisa ganti rasa yang lainnya lagi. Apakah teteh merasa rasa basreng Mama Zahra konsisten di setiap teteh beli nih? Nah, kalau buat konsisten enggaknya, basreng Mama Zahra kata aku nggak konsisten, karena dia kadang enak, kadang juga kurang. Sama kayak pertanyaan nomor 2, kalau kurang aku minta tambah lagi bumbunya ya, bukan basrengnya. Buat teteh Dwi. Menurut aku juga sih kurang konsisten di rasanya ya. Kadang ada yang agak pahit pedesnya, kadang pedesnya juga kayak kurang konsistensi di soal bumbunya. Apakah teteh bersedia merekomendasikan basreng Mama Zahra kepada teman atau keluarganya? Jika iya, kenapa tuh? Bersedia karena basreng Mama Zahra murah, terus ya lumayan enak lah buat konsumsi. Menurut aku juga sih sangat amat buat direkomendasikan ke teman atau nggak keluarga. Soalnya kan porsinya juga lumayan sih untuk harganya yang segitu. Oke. Apa yang menurut teteh bisa dilakukan oleh basreng Mama Zahra untuk meningkatkan loyalitas teteh sebagai pelanggan? Itu paling rasanya jadi konsisten lagi, sama kalau bisa biasanya kan
ini kan daerah kosan, banyak anak-anak ngekos, kayak adain promosi paket bundling gitu, misalnya basreng sama SP gitu. Menurut aku juga sih dari rasanya harus lebih ditingkatin lagi, sama lebih diseringin lagi buka tokonya. Soalnya kadang kalau misalnya mau beli tutup. Bagaimana perbandingan rasa basreng di Mama Zahra dengan produk basreng lainnya yang ada di pasaran? Kalau basrengnya sih kan rasanya sama, palingnya di bumbunya itu yang tadi aku bilang ada dibikin karedok, chili oil sama cikru. Soalnya jarang toko basreng lain bikin basrengnya jadi di bumbu cikru kayak gitu. Ya sih kalau buat basrengnya emang sama aja sama di yang lain sih, cuman beda rasa basrengnya doang. Oke. Lanjut. Seberapa penting kualitas cita rasa bagi Teteh dalam memutuskan untuk tetap membeli produk snack seperti basreng? Menurut aku sangat penting, karena kalau misalnya rasanya nggak enak ya nggak akan aku beli. Menurut aku juga sangat penting sih, soalnya lumayan susah nyari basreng sama bumbu cikruhnya. Oke. Apa harapan Teteh terhadap inovasi cita rasa dari basreng Mama Zahra di masa depan? Paling rasanya harus konsisten lagi, terus ya cobain berinovasi buat ngadain varian baru. Ya sih menurut aku juga cita rasanya juga harus dikonsistenin, sama cobain menu basreng lain mungkin. Oke, baik. Segitu aja wawancara aku bersama kedua teman aku yang sama dengan konsumen dari basreng Mama Zahra. Jadi terima kasih buat Teh Anggita dan Teh Dwi karena sudah mau diwawancara. Next, aku mau wawancara ibu basrengnya, yaitu Mama Zahra. Mohon maaf sekali, ternyata Mama Zahra atau pemilik basreng tidak ingin diwawancara menggunakan kamera. Jadi aku melakukan wawancara non kamera. Jadi di sini aku bakal nge-review hasil wawancara aku dan Mama Zahra. Di sini aku mau membacakan hasil wawancara aku sama pemilik warung atau yaitu Mama Zahranya. Di sini aku bertanya bagaimana basreng Mama Zahra saat ini mengembangkan cita rasa produknya. Dan jawaban Mama Zahra yaitu mereka berfokus pada kualitas bahan baku yang digunakan, terutama dalam pemilihan produk basrengnya, karena mereka beli produk basrengnya tidak dibuat dengan sendiri tetapi beli dari pasaran. Terus aku nanya apakah ada riset pasar yang dilakukan untuk mengetahui preferensi cita rasa konsumen. Dan jawaban Mama Zahra, mereka tidak melakukan riset atau survei kepada pelanggan melalui media sosial atau langsung di toko itu. Bagaimana strategi pengembangan produk yang digunakan untuk menjaga konsistensi cita rasa basreng. Jadi di warungnya Mama Zahra itu nggak ada SOP karena warung Mama Zahra ini bukan kayak suatu perusahaan atau kayak rumah makan besar yang ada standar SOP-nya. Jadi dari mulai pemotongan, penggorengan, pembumbuan sampai ke kemasan itu ya gimana Mama Zahra, karena dari segi Mama Zahra adalah owner dan dia juga yang mengerjakannya. Bagaimana basreng Mama Zahra berinovasi dalam pengembangan varian rasa. Mama Zahra itu ada mengikuti tren pasar, misalnya dengan memperkenalkan rasa yang lain, karena awalnya Mama Zahra itu cuma jualan basreng cikru, basreng karedok sama basreng chili oil. Sekarang Mama Zahra udah bikin kayak basreng rasa jagung bakar, ada basreng keju, terus ada rasa basreng balado gitu. Apa upaya yang dilakukan untuk menangani feedback negatif terkait cita rasa produk? Jadi mereka tidak terbuka terhadap kritik dan masukan dari pelanggan. Jadi kayak Mama Zahranya itu kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan gitu, kurang
sosialisasinya agak tertutup Mama Jahrahnya. Apakah ada rencana untuk memperluas varian produk berdasarkan cita rasa yang sedang tren? Mama Jahrah sejauh ini masih kuat di rasa basreng cikuhnya, karena sejauh ini belum banyak yang menggunakan basreng cikru. Karena sekarang lagi tren bumbu chili oil, Mama Jahrah juga menyediakan bumbu chili oil. Bagaimana strategi pemasaran basreng Mama Jahrah dalam menonjolkan keunggulan cita rasa produk? Jadi mereka menonjolkan cita rasa produk di bumbu cikru sama bumbu atom pedas. Apa tantangan utama dalam mempertahankan kualitas dan cita rasa produk ketika bisnis berkembang? Jadi waktu pas warung Mama Jahrah lagi rame, menurut Mama Jahrah itu susah banget buat ngekonsistensikan bahan baku sama kayak dari segi basreng dan bumbu-bumbu buat basrengnya gitu. Karena dari segi kayak misalkan basreng cikruh, jadi pembuatan si bumbu cabai cikruhnya itu susah buat dikonsistensikan karena kadang dapat cabai yang kurang bagus menurut Mama Jahrah, jadi kayak beda gitu kadang. Makanya menurut konsumen juga ada yang kadang pahit, kadang enggak gitu. Jadi kayak di daun jeruknya, kualitas daun jeruknya jelek, jadi bisa mempengaruhi ke rasa bumbunya gitu. Apakah ada kolaborasi dengan pemasok bumbu lokal atau pihak lain dalam menjaga kualitas cita rasa? Menurut Mama Jahrah gak ada, karena memang pure dari segi bumbu Mama Jahrah yang bikin, cuman dari segi basreng memang Mama Jahrah belinya dari pasaran gitu. Itu aja hasil wawancara aku bersama Mama Jahrah. Mohon maaf Bapak karena aku tidak bisa wawancara menggunakan kamera terhadap Mama Jahrahnya, karena Mama Jahrahnya sangat benar-benar tidak ingin untuk dikamerakan. Jadi aku cuman bisa buat menjelaskan via video dan membacakannya. Kalau dari strategi pemasaran, Mama Jahrah katanya nggak ada, cuman yang mungkin strategi pemasaran word of mouth, dimana ada mahasiswa atau anak kos yang beli terus dirasa enak, ya mungkin mereka merekomendasikan ke temannya. Nah kebetulan Mama Jahrah itu open order di aplikasi online seperti ShopeeFood, cuman ya karena orang-orang belum pada tahu, jadi ShopeeFood juga kurang. Terus di aplikasi ShopeeFood tersendirinya pemasaran dari Mama Jahrahnya itu kurang, mereka kurang ada buat di kayak promo atau apa semacamnya gitu. Menurut aku strategi pemasaran yang cocok buat warung Mama Jahrah itu pemasaran online seperti lewat Instagram atau TikTok. Jadi kayak ngekuatin jadi kayak nge-branding namanya dulu sampai kuat gitu, buat supaya orang-orang bisa kenal basrengnya Mama Jahrah. Jadi kesimpulannya dari kan tadi udah wawancara konsumen, terus aku udah juga wawancara ke Mama Jahrahnya walaupun tidak direkam. Jadi kesimpulannya dari jawaban-jawaban konsumen kebanyakan jadi konsisten dari rasanya itu memang kurang. Kadang-kadang bisa enak, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kurang apa, kadang-kadang ada yang gak enaknya apa gitu. Terus juga dari segi porsi katanya kadang banyak, kadang sedikit, padahal pembeliannya di harga yang sama. Jadi menurut aku buat usaha basarnya Mama Jahrah mungkin lebih ditingkatkan lagi buat konsisten rasanya gitu, dikuatin lagi, buat rasanya disamain lagi, jangan ada yang dibeda-bedakan gitu. Dari segi pemilihan bahan buat bumbunya, lebih buat rasanya ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi gitu, menyesuaikan dengan kesukaan konsumen gitu, biar para konsumen bisa loyal kepada warungnya basreng Mama Jahrah. Dan dari saya terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.